itu bersama saya Reski Febriana. Kami akan menampilkan video pembelajaran bab 4 dan kelas 11 yaitu negara maju dan negara berkembang. Baiklah teman-teman, yang pertama kami akan menjelaskan karakteristik dan penyebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Indikator negara maju dan berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Yang keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Yang kelima, angka melek huruf. Selanjutnya, kita masuk ke bagian karakteristik negara maju. Yang pertama, perekonomian, yaitu karakteristiknya pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa, hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Yang kedua, kependudukan, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah, usia harapan hidup relatif tinggi, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, tingkat pengangguran rendah. Yang ketiga, teknologi. Produk teknologi di negara maju untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan industri. Penguasaan teknologi mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Persebaran negara maju. Yang pertama, benua Eropa, contohnya yaitu Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Benua Asia, contohnya yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Benua Amerika yaitu contohnya Kanada dan Amerika Serikat. Benua Afrika, contohnya Afrika Selatan, dan yang terakhir yaitu benua Australia, contohnya Australia dan Selandia Baru. Karakteristik negara berkembang. Di bidang perekonomian, yang pertama, pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi rendah. Yang ketiga, mata pencarian penduduk umumnya bercorak agraris. Yang keempat, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Di bidang kependudukan, yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun tinggi. Yang ketiga, usia harapan hidup rendah. Yang keempat, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah. Yang kelima, angka pengangguran tinggi. Di bidang teknologi, yang pertama, masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia. Yang kedua, teknologi tepat guna belum digunakan secara optimal oleh negara berkembang. Persebaran negara berkembang. Yang pertama, benua Asia, contohnya Kazakhstan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman. Yang kedua, benua Amerika, contohnya Meksiko, Guatemala, Republik Dominika, Jamaika, Brazil, Venezuela, dan Argentina. Yang ketiga, benua Afrika, contohnya Kenya, Mali, Nigeria, Angola, dan Zaire. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Regionalisasi atau regionalization yaitu proses politik administratif di mana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik, kesejahteraan, dan pelayanan. Upaya menitik beratkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Tujuan regionalisasi yaitu yang pertama, kesejahteraan negara anggota atau di bidang ekonomi. Yang kedua, kemudahan akses di setiap negara anggota. Bentuk regionalisasi di dunia. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang keempat, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kelima, North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Yang pertama,
Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, yaitu organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya atau Eropa berjumlah 27 negara. Negara pendiri MEE yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat. Inggris keluar dari MEE pada tanggal 1 Januari 2020. Tujuan MEE yaitu yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Tujuan MEA yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara-negara sekawasan. Yang kedua, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, yaitu forum ekonomi 21 negara di lingkar kawasan Pasifik. Tujuan APEC yang pertama, mengukuhkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, mempererat komunitas negara anggota. 3 pilar kerjasama APEC. Yang pertama, perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Yang kedua, fasilitas perdagangan dan investasi. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik atau ECOTEC. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992. AFTA juga merupakan kesepakatan untuk menghapus semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. Yang terakhir yaitu North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yaitu perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, yakni Amerika Serikat dan Kanada. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut pada September 1998. Tujuan NAFTA yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan peluang investasi. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Selanjutnya yang ketiga ialah bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Luxembourg dan kerjasama Indonesia dengan Belgia. Yang kedua yaitu kerjasama multilateral. Contohnya ada APEC, OPEC, MEE, dan MEA atau MEA. Yang keempat ialah dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Pasar bebas menurut Adam Smith ialah sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan kebebasan untuk menjalankan sebuah roda perekonomian dan atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka.
kedua, menurut David Ricardo, pasar bebas sering disebut dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang ada di luar negeri, dengan konsep masing-masing negara melakukan perdagangannya tanpa ada alasan halangan dari negara. Sebuah konsep ekonomi perdagangan yang dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan baik itu campur tangan dari pemerintah atau yang lain. Selanjutnya, fungsi pasar bebas. Yang pertama, memberikan informasi yang tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Yang kedua, memberikan cara yang lebih efisien bagi penggunaan barang dan juga faktor produksi. Yang ketiga, memberikan stimulus pada pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka. Dan yang keempat, memberikan kebebasan sepenuhnya pada masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Pasar bebas memasuki ruang lingkup dalam perdagangan internasional. Zona perdagangan bebas internasional ialah Uni Eropa, EFTA, NAFTA, AFTA, dan ACTA. Selanjutnya, dampak pasar bebas bagi Indonesia. Yang pastinya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Mari kita bahas dulu dampak positifnya. Untuk dampak positifnya yang pertama ialah peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Yang kedua, hambatan perdagangan cenderung berkurang tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor. Yang keempat, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal di Indonesia. Yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam ialah menambah devisa negara atau bea masuk ekspor impor. Mari kita lanjut pada dampak negatifnya. Yang pertama, persaingan produk dalam negeri dengan barang impor. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar. Yang ketiga, jika tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang keempat, tumbuhnya budaya konsumen atau konsumerisme. Yang kelima yaitu strategi pembangunan untuk Indonesia menjadi negara maju. Untuk strateginya ialah menghadapi tantangan yang ada serta melalui kebijakan pemerintah. Untuk tantangan yang ada, stabilitas politik dan keamanan, birokrasi efektif dan efisien, pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan dan keadilan keberlanjutan, pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan antar wilayah, percepatan pembangunan kelautan. Untuk menghadapi tantangan yang ada, strateginya ialah yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, mendorong aspek iptek dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan iklim investasi. Yang keempat, meningkatkan pembangunan industri. Serta yang kelima, membangun institusi yang lebih baik. Selanjutnya, berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah menyusun strategi pembangunan nasional yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Berikut hasil dari RPJMN tersebut. Yang pertama, norma pembangunan kabinet kerja. 1. Membangun untuk manusia dan masyarakat. 2. Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu 3 dimensi pembangunan. Yang pertama, dimensi pembangunan manusia, mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental atau karakter. Yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan, mencakup kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Yang terakhir, atau yang ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan, mencakup antar kelompok pendapatan, antar wilayah, 1 desa, 2 pinggiran, 3 luar Jawa, dan 4 kawasan timur. Selanjutnya, kondisi perlu. Yang pertama, kepastian dan pengakuan hukum. Yang kedua, keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, politik dan demokrasi. Dan yang keempat, tata kelola dan RT. Selanjutnya, metode Kurzweil dan program lanjutan lainnya. Singkatnya, metode Kurzweil ini ialah pembangunan yang dapat dilihat asli dari prosesnya. Baiklah
Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari video kami tersebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.